Pernahkah kalian berpikir bahwasanya pemerintah dunia itu begitu takut dengan tawa seorang bocah? Kita selalu menganggap Luffy adalah pahlawan, tapi Oda sering menyelipkan sebuah pesan tersembunyi. Bagaimana jika kebebasan yang dicari oleh Luffy adalah kehancuran bagi semua orang? Hari ini kita bakalan berteori, Luffy ini bukan penyelamat, tapi villain terakhir. Ingat kata-kata Luffy, aku bukan pahlawan. Pahlawan membagikan dagingnya. Aku memakan dagingnya. Ini bukan lelucon. Ini adalah manifestasi dari sifat ego murni. Sejak kebangkitan Gear 5, ada yang aneh dari kepribadian seorang Luffy. Dia tertawa di tengah penderitaan orang lain. Bahkan saat teman-temannya dalam bahaya. Nika bukanlah sebuah kekuatan, tapi entitas yang perlahan mengambil kesadaran Luffy. Dalam mitologi kuno, Dewa Matahari tidak berarti selalu dewa yang selalu baik hati. Matahari bisa memberi sebuah kehidupan, tapi juga bisa menghanguskan segalanya menjadi abu. Perhatikan saat Luffy mode Nika. Itu bukan lagi Luffy yang kita kenal. Oda memberikan sebuah petunjuk lewat reaksi Vegapunk, dewa yang lahir dari keinginan. Jika keinginan manusia itu gelap, maka dewa yang lahir pun akan membawa sebuah kegelapan. Luffy bertarung tidak menggunakan strategi, tapi bermain-main dengan nyawa musuhnya. Kekuatan imajinasi tanpa moralitas adalah definisi dari seorang diktator. Bayangkan, jika dunia One Piece itu harus tunduk pada imajinasi satu orang saja. Itulah di saat di mana kebebasan berubah menjadi tirani yang sangat mengerikan. Mari kita kembali ke ramalan Sarli di Pulau Manusia Ikan. Ramalan itu tidak pernah salah. Luffy akan menghancurkan Pulau Manusia Ikan. Banyak fans yang berteori, termasuk saya sendiri, itu demi kebaikan. Tapi, bagaimana jika itu kehancuran total? Joy Boy masa lalu gagal memenuhi janjinya. Mungkin Joy Boy masa lalu itu menyadari sisi gelap kekuatannya. Senjata kuno ada bukan untuk perdamaian, tapi untuk perang yang lebih besar. Luffy adalah kunci yang akan memicu tombol kiamat di akhir cerita tersebut. Ingat, Im Sama pernah memegang 3 foto secara bersamaan, yaitu Luffy, Kurohige, Shirahoshi. Itu pada saat waktu yang sama dia memegang foto tersebut. Mengapa Luffy disandingkan ancaman besar sama seperti Kurohige? Karena bagi keseimbangan dunia, Luffy itu lebih berbahaya daripada Kaido dan Big Mom. Kekacauan adalah nama tengah Luffy, dan dunia membutuhkan keteraturan. Di titik ini, mungkin Kaido adalah orang baik yang mencegah kiamat itu. Nama D sering disebut musuh alami dewa. Tapi musuh alami dewa belum tentu adalah malaikat. Bisa jadi D adalah orang yang membawa sebuah kehancuran peradaban. Joy Boy asli mungkin adalah seorang pemberontak yang menyebabkan abad kekosongan. Luffy mewariskan tekad itu. Tekad untuk meruntuhkan tembok-tembok dunia. Tapi apa yang terjadi jika tembok itu runtuh? Tsunami besar yang menggelamkan seluruh dunia. Teori Red Line itu benar-benar hebat sekali. Tapi efek sampingnya itu bencana ekologi. Luffy tidak peduli dengan politik ekonomi. Luffy hanya peduli dengan petualangan. Ketidakpedulian seorang pemimpin pada sistem adalah jalan menuju tempat anarki. Inilah bocoran terbesar Oda. Luffy dicintai para pembaca, tapi ditakuti penghuni dunia. Dia adalah badai yang tidak bisa dikendalikan. Dia akan menyapu bersih sejarah. Dan di akhir nanti, mungkin kita yang menangisi kehancuran yang dia buat. Bagaimana jika pertarungan terakhir bukan Luffy versus Kurohige, tapi Luffy versus seluruh dunia dan termasuk teman-temannya sendiri? Bayangkan
jika Zoro dan Sanji harus menghentikan kapten yang udah kehilangan akal sehat. Senyuman Nika yang sangat ikonik itu bakalan berubah menjadi senyuman yang sangat mengerikan dan hampa. Oda pernah berkata, dia ingin mengakhiri atau menggambar akhir paling gila dan tidak terduga, menjadikan protagonis utama, villain, MC-nya ini menjadi paling yang akhir yang paling berani sekali. One Piece bukanlah sekedar harta karun, tapi One Piece adalah sebuah kebebasan yang sangat pahit sekali. Jadi, yakin kalian masih mengharapkan Luffy adalah pahlawan? Atau jangan-jangan dia adalah monster yang lagi tumbuh? Jadi, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Rizky Saputra, see you, sampai jumpa di beberapa teori dan spoiler berikutnya.